Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu faidatun, suatu faidah jalilatun. Jalilatun itu agung, tinggi, besar ya. Faidah yang bagus lah. Rawa meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu, bahwasanya beliau qala berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, ala ibnatihi, masuk ke rumah anak perempuannya. Berkunjung lah ya. Rasulullah suatu ketika berkunjung ke anak perempuannya, Fatimata Az-Zahra, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridhoinya. Fawajadaha, Rasul mendapati dia tathanu syairan, lagi menggiling gandum, ala roho, atas penggilingan ya, lagi ngegiling gandum di penggilingan. Wahia tabki, dan dia menangis. Faqala laha, maka Rasul berkata kepadanya atau bertanya kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa ma yabkiki, wa ma yubkiki, apa yang menyebabkan kamu menangis? Ya Fatimata, ya Fatimatu, wahai Fatimah. La abqallahu laka, la abqallahu laki ainan, ya, tidaklah Allah itu membuat engkau menangis pada suatu air mata. Faqalat, kemudian menjawab putrinya, ya abati, wahai ayahku, abkani, aku menangis, ya, hajaror roho, karena batu penggilingan ini, wa syuglal baiti, ya, dan aku menangisi karena sibuk ngurusin rumah, katanya. Ya, jadi nangisnya Fatimah Az-Zahra itu karena kan kalau dulu itu ngegiling gandum pakai batu, ripuh lah gitu dia, ngegiling pakai batu, ditambah dia sibuk ngurusin urusan rumah. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indaha, di sisinya. Faqalat, ya, dan berkata dia, yaitu Fatimah, ya abati, wahai ayahku, min fadlika, dengan dari keutamaanmu, dari kefadilahanmu, nas'alu alayyan, tolong mintakan untukku, an yastariyali, nas'alu aliyan, tas'alu ya? Iya, tas'alu. Bukan apa gue ya, tolong mintakan kepada Ali, an yastariyali jariyatan, untuk membelikan untukku suatu budak perempuan. Ya, tolong minta ayahku, tolong minta beliin, ya, tolong mintain sama Ali, Ali kan suaminya, ya, untuk membelikan budak perempuan. Litu'inani, untuk membantuku, alat tahini, atas menggiling gandum, wa ala suglil baiti, dan atas sibuknya di rumah atau kesibukan di rumah. Fala masami an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalamaha, perkataannya, qama, langsung berdiri Nabi. Wa jaa ila roha, kemudian Nabi langsung mendatangi ke tempat penggilingan. Wa akhadha sya'ira, kemudian Nabi mengambil gandum, biyadihil, dengan tangannya al-mubarakata,
al-mubarakati yang berkah, asyarifati yang mulia, wa wadu'ahu, kemudian Nabi meletakkan itu gandum firroha ya, firroh di penggilingan. Wa qala, dan Nabi berkata, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fadarat, maka memutar wahdaha dengan sendirinya, biiznillahi ta'ala, dengan karena izin Allah Ta'ala. Jadi itu batu ngegiling sendiri, terus ngegiling, cuma dibacain bismillah. Kemudian fasara biiznillah ta'ala, fasara yuhittu laha asyaira, ya, sehingga menjadikan alat penggilingan tersebut itu berputar menggiling gandum, biadihil mubarakati, dengan tangannya yang berkah, wahia, dan dia batu tersebut, taduru wahdaha, berkeliling dengan sendirinya, wa tusabbihullahu ta'ala bilugatin mukhtalifatin, dan dia bertasbih kepada Allah, wa tusabbihullaha ta'ala, bertasbih kepada Allah, bilugatin mukhtalifatin, dengan bahasa yang berbeda, hatta faragha sa'ira, sampai habis itu gandum digiling. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, lirroha, kepada penggilingan tersebut, uskuni, diam ya, diam kamu, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, fasakanat, ya, fasakanat, kemudian alat penggilingan itu diam, wa nataqat, dan berkata, biiznillah, dengan izin Allah, alladzi antaqa kullu syai'in, yang sebagaimana perkataannya segala sesuatunya, ya, faqalat, dan mereka itu berkata, si batu itu berkata, bilisanin fasihin, dengan lisan yang fasih, Arabiyin, bahasa Arab. Apa yang dibilang sama itu batu? Ya, atas izin Allah, batu itu ngomong, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi ba'asaka, yang telah, demi zat yang telah mengutusmu, bil haqqi, dengan kebenaran, nabiyan, sebagai nabi, wa rasulan, dan sebagai rasul, lau amartani, seandainya kau memerintahkan kepadaku, an atahuna, untuk menggiling syairan, ya, menggiring gandum, ya, al masyriqa wal maghriba, dari timur ke barat, katanya, latohantuhu, maka aku akan menggilingnya, kullahu, seluruhnya, ya. Seandainya engkau perintahkan kepadaku untuk menggiling itu gandum dari timur ke barat, katanya, maka aku akan menggilingnya seluruhnya, katanya. Wa ini, dan sesungguhnya aku, sami'tu fi kitabillahi ta'ala, pernah mendengar pada kitabnya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun naro. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku, jagalah, anfusakum, diri kalian, wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari neraka, wa quduhan nasu wal hijarah, dan aku peruntukan bahan bakarnya itu dari manusia dan batu, ya, alaiha, atasnya malaikatun gilazun, ada malaikat yang bengis, syidadun, yang keras, la ya'sunallaha, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan, ya. Jadi
Ini batu katanya pernah ngedengar ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nara wa quduhan nasu wal hijara wa 'alaiha malaikatun gilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu yang didengar katanya. Di batu takut nantinya jadi bahan bakar neraka gitu. Karena katanya bahan bakar neraka itu di Quran itu adalah dari manusia dan batu. Dan aku ini adalah batu. Berarti bakalan jadi bahan bakarnya neraka katanya. Fakhiftu ya Rasulullah, maka aku berhenti wahai Rasulullah an akuna minal hijarati. Ya. Takut ya, bukan berhenti. Dan aku takut wahai Rasulullah karena menjadi batu katanya. Allati yadkhulna nara, yang kemungkinan akan masuk neraka. Faqala laha, maka Rasul berkata kepadanya, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, absyiri, aku beri kabar gembira kepadamu. Fa innaka ya fa innaki min hijarati qasri Fatimata az-Zahra, karena sesungguhnya engkau akan menjadi bagian batu dari istana ya. Kau akan menjadi batu bagian dari istananya Fatimah az-Zahra fil jannati, di surga. Fa inda zalika, ketika mendengar yang demikian, farohat roha, kemudian senang tuh batu penggilingan tersebut. Wastab syarat, dan dia senang. Wasakanat, dan diem. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi, kepada anak perempuannya Fatimah, yaitu Fatimah. Lausya Allahu, kalaulah Allah itu mau katanya, ya Fatimah tuh, wahai Fatimah, la tahanat laki arroha, maka dia akan menggilingkan untukmu itu penggilingan ya, makanya digiling dengan sendirinya ya, wahdaha, dengan sendirinya. Walakin, akan tetapi, aradallahu ta'ala, Allah menginginkan, an yaktuba laki al-hasanati, untuk menuliskan bagimu kebaikan-kebaikan, wa yukaffiru laki as-sayyiati, dan menghapuskan bagimu segala keburukan. Wa yarfa'alaki ya, dan akan mengangkat bagimu ad-darajati, derajat-derajat ya Fatimatu, ya, wahai Fatimah. Kalau sebenarnya kalaulah Allah mau, bisa aja itu alat penggilingan akan menggiling, atau batu penggilingan tersebut menggiling dengan sendirinya. Cuman katanya, ya kenapa ente harus bekerja? Ya, kenapa engkau harus bekerja? Agar Allah itu bisa menuliskan kebaikan untukmu dan menghapuskan segala keburukan dan bisa mengangkat derajat. Itulah kenapa kita usaha. Ya, kalau seandainya Allah mau kan bisa aja nih kita dibuat pinter. Sama aja, tasabunya ke situ. Ngapain kita susah-susah ngaji, puyung-puyung ngaji, ya kan? Ini sebenarnya yang tadi juga yang aneh ngomongin ya, bahwa Allah itu kan melihat usaha, bukan tujuan. Sama seperti halnya Fatimah Zahra. Kalaulah Allah mau, bisa aja digilingin itu gandum dari penjuru ke penjuru lagi. Kalau Allah itu mau, bisa aja dibuat ente itu pintar, ente pintar. Nggak perlu ngaji lagi ya. Tapi untuk apa ente berjalan keluar ngaji, ya kan? Yang dilihat itu bukan untuk menjadi bisa dan pintar, tapi tadi untuk menuliskan satu kebaikan atau suatu kebaikan dan menghapus dosa. Karena barang siapa
yang melangkah dalam majelis taklim, majelis ilmu, maka diampuni dosanya. Ya kan? Baru berjalan doang, udah diampuni. Duduk, ampunin lagi. Anteng lagu lama. Diampuni kok lama. Kalau kita bisa itu mah bonus. Kita niatin gitu aja. Selama ini aneh niatin gitu Bang Dore, makanya bisa istiqomah. Kenapa? Bisa mah bonus. Yang penting diampuni aja, cukup. Gitu. Karena ada dalil yang konkret nyata, nggak bisa dipertentangkan lagi. Ya, orang keluar baru melangkahnya aja udah diampuni. Ya, apalagi duduknya, apalagi dia dapatnya. Jadi dapatnya itu bonus. Yang paling penting adalah diampuninya. Dan kebaikan-kebaikan, derajat-derajat pasti Allah tinggikan. Kenapa? Karena kita mikirin ilmu Allah. Ya. Karena kemarin udah sering bilang, kita mikirin ilmu Allah, pusing mikirin ilmu Allah, maka Allah akan ngurusin urusan kita. Tapi ketika kita pusing mikirin urusan dunia, gak terlalu penting kepada urusan ilmu Allah, maka kita akan dipusingkan sama urusan dunia. Ada tuh di kitab kemarin aneh bahas, sifatu saja. Bagaikan binatang yang berputar-putar di lapangan bebas, yang bingung mau kemana. Kenapa? Karena yang ente tuju dunia. Lapangan luas, bebas, nggak ada ujungnya. Itulah dunia. Nah, ente yang berkutat kepada dunia kayak kambing katanya. Atau kalau dia yang lari nggak tahu, nggak ada ujungnya. Nggak ada habisnya. Ya, akhirnya kesimpulan dari Senawawi Al-Bantani, itulah dunia, cuman bikin pusing. Nggak jelas arahnya kemana. Cuman bagaikan lapang luas, binatang yang berlari-lari di lapangan luas, nggak ada tepi dan ujungnya. Ya, tapi kalau kita mau sedikit untuk pusing mikirin ilmu Allah, maka pasti Allah itu bakalan mikirin atau memenuhi segala urusan dunia. Kita milih mau pusing urusan dunia, nggak dapet. Tapi kalau kita pusing mikirin ilmu Allah, dunia ke bawah. Aneh sering bilang sama temen aneh punya masalah kapan kelar? Masalah ente akan kelar ketika ente udah lebih mikirin ilmu nahwu shorof, ilmu fikih, ilmu tasawuf, tuh kelar masalah. Selama belum itu yang dipikirin, maka masalah ente akan nempel terus dan gak akan pernah kelar. Bener, itu perkataan ulama ya, nih ambil coba. Ya, jadi selama belum kita mikirin apa yang menjadi amaliyah ataupun ilmu dalam agama, maka selama itu juga kita belum akan keluar dari masalah dunia kita. Contoh, ketika dia punya masalah, dia renungi masalahnya, gue mau cerai sama bini gue, terus jadi dipikirin sama dia. Akhirnya dia datang pengajian, mungkin ada rasa demen, suka. Kemudian dia mulai belajar tajwid, belajar fikih. Pusing dia mikirin tajwid, mikirin fikih yang rada rumit karena sebelumnya belum pernah belajar. Terus dipikirin, hilang tuh. Hilang mikirin masalah dia. Nah, ketika udah hilang mikirin masalah itu, nah itu akan diselesaikan sama Allah masalah itunya, plus diangkat derajatnya juga, diampuni segala dosa. Tapi kalau kita belum sampai pusing mikirin apa yang kita pelajari dan kita amalin, belum, kita bakal tetap dipusingin masalah itu. Tinggal transfer pusingnya aja. Nanti mau pusing di mana? Tolaknya lebih baik pusing mikirin kitab dibanding gue pusing mikirin duit. Karena yang udah ketika aneh pusing mikirin ini, duit mah ada aja. Tapi ketika aneh pusing mikirin urusan kantor dan segala macem, ini ketinggalan jauh malah dari Allah, malah nggak ada habisnya. Ya bener tadi kata Senawawi, kayak binatang yang berlari-lari di lapangan luas, nggak ada tepi dan tujuannya. Itulah dunia. Kayak gitu. Nama kayak gini. Jadi kita mah intinya yang dilihat hanya usaha aja.
hasil mah bonus. Wallahu a'lam bishawab. Ya Fatimah tuh, ya Fatimah. Tidak, lanjut nih. Stop dulu.